Assalamualaikum. Hari ini kita terima satu proton Wira yang mana dia punya gas habis, bro. Dia masih ada lagi lah, tapi high pressure tidak sampai 100 bar. Masa ikon dalam keadaan off. Jadi saya cabut one set. Sekarang dari Telupid. Jauh juga nih. Tapi Ahad nanti dia akan balik Telupid. Jadi saya kena siapkan sebelum hari Ahad lah. Semoga dipermudahkan, tidak halangan dan tidak masalah lah. Sekarang ini saya udah cabut semua satu set dia punya komponen ekon. Kondenser saya udah cabut. Ini dia punya kipas. Piping saya udah cabut. Filter dryer saya udah cabut. Cooling coil pun saya udah cabut. Dia punya piping, kondenser. Sini ada satu BLM. Kita buat penyelenggaraan juga repair. Masalah brake pump. Ini dia punya cooling coil. Oke, biasanya bila ekon yang ada leaking gas ini saya akan cabut komponen. Saya akan cabut satu set komponen dan saya akan tes macam ini lah. Saya akan rendam macam ini menggunakan angin lah daripada kompresor. Saya akan tes satu-satu macam ini. Kalau tengok dia punya cooling coil nih, sudah ada kesan reput lah juga dia punya cooling coil nih. Tapi tengok macam tiada bubble yang naik, kemungkinan bukan leaking. Oh, ada bubble tadi. Tapi saya akan rendam lagi. Saya akan rendam dalam setengah jam macam tuh, tengok dia punya bubble naik atau tidak. Kalau ada bubble yang naik, memang dia punya cooling coil ada bocor. Saya akan tes kondenser dan juga dia punya pipe. Last kali kita tes kompresor. Tengok dia leaking dekat mana. Kalau bahagian-bahagian komponen ini dia tidak leaking, so kita akan guna balik, bro. Melainkan sistem dia dah hitam lah. Tapi dia punya o-ring semua sekali kita perlu ganti. Boleh jadi dia leaking pada bagian o-ring, bagian o-ring ataupun bagian buff nipple nih. Dia punya nipple nih. Boleh leaking dekat sini juga. Tapi apapun kita tes dulu satu-satu komponen. Dia punya komponennya kita basuh. Ini dia punya cooling coil. Oke, kalau kita perhatikan dia punya cooling coil, dia dah mula makan, bro. Dia punya cooling coil nih. Sebab saya tengok dia punya cooling kurang kena pandai tengok. Boleh tengok dia punya permukaan nih. Ini adalah salah satu tempat dia makan lah. Dia dah mula berlubang dengan yang lubang-lubang halus nih. Saya try zoom. Yang nih permukaan nih. Dan juga permukaan halus nih. Dia dah mula berlubang. Tapi tadi saya tekan dengan angin, dia tidaklah leaking, bro. Ini dah bersih, saya dah basuh. Kondenser saya dah basuh. Dan juga pipe ini pun saya dah basuh. Oke, pipe yang dua ini kita akan guna balik. Yang ini. Tapi pipe yang getah nih, ini kita kena buat leak test. Kita kena rendam dekat air, tengok dia punya pipe masih oke ataupun dah bocor. Biasanya dia bocor halus nih pipe. Tapi ini saya sajak basuh, dan kalau dia betul tidak leaking, saya akan guna balik lah. Tapi kalau leaking kena ganti. Sama tempat-tempat yang leaking pada bagian-bagian yang makan nih. Nih, tengok dia memang berlagak dengan satu benda, satu barang. Tapi belum leaking lagi lah bagian ini. Saya tengok masih belum, dia masih belum dalam lagi. Tapi apa-apapun kita ada cabut one set. Dia punya getah nih, hose getah nih, kena tes. Ini wajib kena tes. Saya akan tes balik cooling coil nih. Oke, part yang paling penting, bro. Saya sudah cakap dalam video saya sebelum nih. Saya sudah jelaskan tentang cooling coil nih. Kita kena pandai tengok dia punya keadaan lah. Sebab tadi sebelum masa cabut, sebelum basuh, saya rendam, saya tekan angin, tapi memang tidak bocor lah, tidak bubble yang naik. Saya basuh cooling coil nih. Bila saya cek, saya tengok keadaan cooling coil ini dia dah mula reput, bro. Orang boleh tengok nih bagian karat-karat antara sambungan welding nih. Dan yang paling jelas sekali bagian makan nih.
Ini kita akan nampak selepas kita buat chemical service. Tadi saya sembur chemical, saya basuh, dan dia punya karat-karat tuh akan tertanggal lah, dan kita boleh nampak. Boleh tengok juga bahagian ini. Ini dah mula makan, dan lubang-lubang halus nih. Yang ini keadaan kuling kuel yang ada mula berlubang macam ni, itu tandanya kuling kuel dah nak reput brokio. Ya, boleh nampak dia punya kesan-kesan makan. Selepas sudah basuh nih, saya akan tes lagi sekali, buat leak test lagi sekali. Saya akan rendam lagi sekali, sebab biasanya kalau ada karat-karat kuling kuel yang menutupi dia punya kuel nih, kita tidak akan nampak dia leaking bro. Tapi bila kita dah buat chemical, kita kena cek kuling kuelnya, kena cek betul-betul, kena pandai tengok lah ya. Kita tengok kesan lubang macam ni. Lepas tu kita akan buat leak test lagi sekali sebelum pemasangan, itu akan lebih terjamin lah ya. Ini tadi memang tidak leaking masa saya tes, tapi sebelum basuh lah. Lepas basuhnya kita tes lagi sekali. Kalau dia tidak leaking, so kita akan guna balik lah. Tapi kalau leaking, terpaksa kita kena ganti sebiji kuling kuel. Kita tes. Tuh dia punya bubble. Harap-harap dia tidak leaking lah. Memang leaking bro kyo. Nih lepas basuh kita kantoi dia punya leaking. Leaking dia dekat sini. Lepas chemical nih dia punya penyakit masih akan keluar. Korang boleh nampak nih, korang boleh tengok nih. Korang nampak tak tuh? Bubble halus bro Q. Inilah yang akan menyebabkan dia punya gas habis bro Q. Dia leaking bagian tepi kuling kuel tuh. Inilah yang akan menyebabkan gas akan habis. Oke, sedikit penjelasan. Gas Econ ini adalah gas yang saya guna lah. Dia agak berkualiti sedikit. Gas ini pun dia ada grade-grade sebenarnya. Dia ada yang biasa, dia ada gas yang bagus, dia ada gas yang lagi bagus, lagi mahal. Sebab tuh kadang-kadang kalau orang pergi kedai Econ, kadang-kadang pergi kedai Econ dicas murah, kedai B dicas mahal. Tuh kena tahu dia punya grade gas yang diorang guna bro Q. Sebab kalau kita beli gas yang berkualiti dan kita cas mahal, itu memang berpatutan lah. Tapi ada juga setengah bengkel yang guna gas biasa tapi cas kau bro Q. Saya tahu benda nih. Siapa yang tengok video nih, kalau dia rasa dia ada makan chili, dia akan rasa pedas lah ya. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Oke, sifat gas nih dia tidak akan habis dalam ekosistem selagi dia tidak bocor bro Q. Sama macam peti ice. Gas peti ice ini dia sama pakai bro Q, sama pakai dengan Econ keretanya dia 134. Ada juga gas yang R12, tapi R12 tuh rasanya itu sudah dilupuskan ya kalau tidak salah saya. Dan sifat gas nih, korang guna lah peti ice bertahun lamanya. Salah satunya macam peti ice rumah lah. Semua mesti ada peti ice rumah kan. Orang guna lah peti ice itu bertahun-tahun lamanya. Selagi sistem dia tidak bocor gas tidak akan habis, dan korang tidak perlu top up pun gas untuk peti ice korang. Sama lah juga macam kereta bro Q. Tapi ada setengah ekonmen yang berpendapat, ini pendapat dia lah, lama-lama dia punya gas tetap akan habis. Tapi kalau ditanya pada saya akan jawab gas tidak akan habis selagi ekosistem tidak bocor gas. Hanya bocor gas saja yang menyebabkan gas Econ habis bro Q. Sebab apa? Sebab kalau korang yang dah follow YouTube channel saya lama, korang pasti tahu pekerjaan saya sebelum nih dalam bidang apa. Saya main bukan peti ice macam ni bro Q. Saya main peti ice macam cool room chiller, cool room freezer. Jadi saya sudah belajar dia punya sistem nih, sehingga lah saya beralih kepada sistem Econ kereta. Jadi kalau ada orang bilang lama-kelamaan dia punya gas tetap akan habis juga, habis dengan sendirinya. Mungkin itu pendapat dia lah, tapi saya tidak akan sependapat macam itu bro. Sebab saya dah belajar kedua-dua sistem Econ kereta dan peti ice nih. Dan saya tetap dengan pendirian dan pengalaman saya, sifat gas R134 dia tidak akan habis selagi komponen Econ tidak bocor bro. Sama saja Econ kereta
seperti ice rumah, sama saja dia punya sifat bro Q. Jadi masalah ekon kereta nih, ekon Wira nih, dia punya gas tidak cukup dalam sistem disebabkan kebocoran. Dia bocor halus bro Q. Terus saya akan tes komponen yang lain juga, macam kondenser dan juga piping. Sebab kadang-kadang bocor nih di bukan satu tempat bro Q, tapi harap-harap dia satu tempat lah. Kalau semua tempat, semua part lah kena ganti bro Q, tapi harap-harap tidak. Saya akan tes komponen lain sama dengan cara nih bro Q. Kalau ekosistem kereta orang mengalami kebocoran gas, tes menggunakan sabun. Tengok-tengok macam ni, lepas itu letak sabun pada bagian permukaan. Itu tidak menjamin bro Q untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang tes bagian sambungan-sambungan, oh dia tidak leaking nih, tapi yang sepatutnya orang kena cabut one set untuk tes dia punya komponen macam yang saya buat tadi lah, itu lebih terjamin bro Q. Tapi orang kena sendiri paham lah, cost untuk cabut satu set ekon ini dia bukan murah bro Q. Lagi-lagi kereta-kereta yang jenis macam ini yang memerlukan kita cabut dashboard, so dia punya cas pun memang kau-kau lah. Oke, dan saya sambung kerja dulu bro Q, saya membebel dia. Ini dia punya kondenser. Link coil ini kita ambil daripada keke, mungkin esok baru kita pasang. Kondenser, kalau tengok dia dah mulai hitam bro Q. Dia punya section dah hitam. Tapi saya coba flushing menggunakan tinah dulu. Kita flushing secara manual ya. Sebab saya tengok dia daripada filter dryer sampai ke kondenser ni lah yang hitam. Balik ke cooling coil dia masih belum hitam lagi. Jadi saya coba flushing. Sebab kalau ganti dia punya kondenser ni pun boleh tahan juga dia punya harga nih. Kondenser jenis lebar macam ni. Oke, cara flushing manual saya akan menggunakan cecair tina ataupun apa nama lupa saya, solvent tidak salah saya, yang selalunya digunakan untuk flushing ekon lah. Saya akan isi dalam nih, saya akan tiup menggunakan angin. Dia masuk sini, dia akan keluar daripada pipe kecil ini lah. Kita coba ya. Ini dia punya cecair, kita masuk dalam nih. Lepas itu saya akan tekan menggunakan angin. Saya akan buat proses yang sama sehingga dia betul-betul bersih. Tapi dia bersih pun tidak akan 100% bersih bro Q. Lagi-lagi kalau udah oil black daripada kompresor, ke cooling coil, ke kondenser, atau perlu kurang ganti one set. Kondenser yang saya dah flushing bersih juga lah. Kalau tengok daripada lubang suction nih, dia memang ada karat juga lah, tapi kita nampak bersih lah juga. Cuma dia punya dalaman kondenser ini kita tidak tahu macam mana. Sebab tu kita kena try flushing dulu, sama ada unit boleh sejok balik ataupun tidak bro Q. Daripada langsung tidak flushing bro Q, dia punya pipe ini kita akan ganti semua o-ring. Cara kerja saya, bila saya dah cabut semua komponen, bila saya dah cabut one set untuk leak test, dia punya o-ring bagian pipe ini saya akan ganti semua sekali ya, untuk mengelakkan 2 kali kerja. Nanti dah masuk gas 2-3 bulan lagi, nanti dia bocor pada bagian o-ring. Ini saya tengok macam pernah ganti, tapi alang-alang dah buka macam ni, saya akan ganti sekali ya. Dia punya o-ring nih saya memang dah letak minyak dalam nih, soalnya tinggal pasang saja, saya tidak perlu letak minyaknya, soalnya tinggal pasang saja. Saya kena letak minyak bukan apa, untuk mengelakkan o-ring nih pecah masa pemasangan nanti. Oke, dia punya pipe nih, yang ini saya garanti lah dia tidak akan bocor. Dia bocor pun bila di vibrate dengan benda dan pipe ini makan, ataupun pada bagian dia punya o-ring nih lah, dia boleh bocor dekat o-ring nih. Yang ini dengan yang ini saya garanti dia tidak akan bocor. Tapi pipe nih, walaupun saya dah buat leak test, saya dah tekan menggunakan angin, rendam dekat tong,
rendam dalam air, walaupun dia punya getah nih dia tidak leaking. Masa saya leak test, biasanya bila kita dah servis aircon, kita dah ganti dia punya filter dryer, dia punya kompresor dia akan lancar. Kita run gas dan juga minyak dalam sistem aircon, dia akan lebih lancar, tekanan dia akan lebih kuat. Kadang-kadang pipe ini boleh pecah selepas kita servis aircon bro. Lepas kita ganti dia punya minyak kompresor, lepas kita ganti dia punya filter dryer, pipe ini boleh pecah. Tapi tadi saya tes dalam tong, dia memang tidak leaking lah, so kita guna saja balik. Tapi andai kata dia leaking nanti, dia pecah nanti, bukan disebabkan kita tidak tes, tapi memang ada masalah yang berlaku macam ni bro. Sebab tu kita kena explain dengan om punya kereta setiap kali kita servis benda ni. Kita kena bagi tahu dia kemungkinan, ini kemungkinan saja bro. Mungkin 10 biji kereta mungkin hanya 2 yang kena, dia punya pipe ni akan pecah balik lah. Dia akan leaking halus bro. Yang ni high pressure dan juga yang low pressure ni lah. Kita sambung proton Wira, tunggu dia punya cooling coil. So kita ganti dia punya seal. Ini ada 2 seal leaking. Ini saya baru basuh. Sebelum basuh tadi dia punya minyak memang banyak juga lah. Dan saya perasan dia punya timing bagian belting nih, ini lompat 1 gear ya, mungkin masa pemasangan foamen sebelum nih. Oke, kalau kita tengok bahagian nih, bagian bawah dia punya timing ini dah tepat, dia punya timing pin nih, dan juga dia punya timing bagian oil pump ada 1 titik nih. Bagian sprocket dia masih sejajar dengan titik bagian oil pump. Bagian crankshaft bawah tepat, tapi bagian atas dia lari 1 gear. Ini dia punya timing mark bagian pulley. Ini bagian head. Ini saya udah basuh nih dia punya minyak, tapi saya akan basuh lagi sekali ya. Hose power steering pun saya udah ganti ya, tinggal tunggu dia punya cooling coil untuk pemasangan. Assalamualaikum. Hujan lebat bro. Saya tidak pasti sama ada orang boleh dengar saya punya audio atau sebaliknya, tapi sekarang nih tengah ganti dia punya cooling coil dan ada juga pemasangan o-ring. Filter dryer saya udah ganti sebab dia bakal ladak juga dia punya filter dryer nih, dan sepatutnya filter dryer nih memang kena ganti setiap 40.000 km lah. Tuh dia punya kotoran bagian dalam bro. Kondenser pun udah black oil juga, jadi alang-alang kita ganti dia punya filter dryer sekali, supaya kalau ada kotoran pun sekurang-kurangnya dia akan sangkut bagian filter nih lah. Sekarang ini tengah vacuum dia punya sistem. Alright, cooling coil dia saya udah pasang. Ada sedikit penambahan dia punya span nih lah. Kalau orang ada follow saya punya TikTok ataupun orang ada nampak saya punya video terbaru tentang Econ Exora, orang masih tahu kenapa setiap kali saya cabut blow Econ ataupun dashboard akan tambah span. Kegunaan dia untuk Wira dia ada celah nih dan juga celah nih. Minyak kompresor Sanden saya akan isi dia punya minyak kompresor. Untuk Wira nih kita isi dalam 160 ml bro. Dan saya akan tambah dia punya minyak UV nih. Econ sekarang saya udah top up gas, tengah running sekarang. Dia ada cut in cut off, berarti dia punya temperature cantik lah. Apapun saya kena baca dia punya temperature bagian dalam.
Dia punya aircon ini betul-betul sejuk bro, 2 derajat celcius boleh dapat. Memang padu. Laci saya masih belum pasang. Kereta Wira dah siap. Kita ada buat beberapa item. Oke, untuk aircon sini saya ada marking dia punya tekanan gas. Low pressure 30 psi, high pressure 150 psi. Andai kata satu hari nanti dia turun daripada tekanan ini, kemungkinan dia punya sistem mengalami kebocoran ataupun ada komponen yang rusak. Tapi untuk gas nih kita dah servis balik, pipe semua kita dah basuh, kondenser kita dah flushing, minyak kompresor kita dah ganti, filter dryer kita dah ganti, dan cooling coil bocor tuh kena ganti baru. Biasanya lah bila kita dah servis dia punya aircon, dia punya sistem dah lancar, kompresor pumping pun laju. Sebab kadang-kadang kalau dia punya filter dryer nih dah mula sumbat, dia punya kompresor dia pumping tidak laju bro, dia kompresor jadi slow. Bila kita dah servis balik semua komponen, untuk sebagai contoh lah case Wira nih, saya dah servis semua, minyak kompresor dah ganti, dia punya filter dryer pun dah ganti. Kadang-kadang dia punya pipe getah nih boleh pecah bro ya. Tapi masa buat leak test memang dia tidak leaking lah, dia punya getah nih ya nih, dan juga low pressure bawah nih. Nih pipe getah nih, selalunya yang kita dah servis balik, kita guna balik dia punya pipe nih, ada beberapa case yang akan kena bro, dia akan leaking dekat sini sebab kompresor dia dah kuat selepas aircon di servis, dan benda boleh bocor lah. Yang low pressure tuh jarang, tapi high pressure nih sebab tekanan terlalu kuat, namanya juga high pressure, selalunya dia akan leaking lah. Tapi harap-harap tidak untuk kereta ini bro, sebab kita tes leak dia memang tidak leaking. So takkanlah kita nak ganti kan, so kita guna saja dulu. Kalau semua benda kita nak ganti, alang-alang ganti one set kan. Punya getah power steering, tank power steering ini saya dah ganti. Sebenarnya dia memang ada beli 10 mm hose, tapi dia punya pipe tank dan juga yang masuk ke pump power steering ini besar, jadi dia memang tidak boleh masuk. Saya paksa masuk, pipe tu koyak bro. Jadi kebetulan saya ada pipe juga, so saya pasang bagi dia. Dan ini pertama. Kedua, kita ganti dia punya oil seal. Oil seal bagian atas dan bawah memang leaking teruk lah, dan belting dia memang kena minyak juga. So saya akan beritahu owner kereta nih, kalau boleh gantilah dia punya timing belt ya, sebab dah kena minyak. Dan ya, sebab timing belt ini tidak bagus bila kena minyak bro. Lagi-lagi dah kena minyak lama, tapi saya dah basuh lah juga dia punya minyak lama nih. Dan dia punya stabilizer buah bush bagian bawah. Lagi satu dia punya central lock. Oke, owner beritahu saya sebab alam dia rosak, dan biasanya dia buka pintu menggunakan kunci lah. Tapi disebabkan central lock dia bermasalah, so bila dia buka pintu ini menggunakan kunci, terpaksa dia akan buka 3 pintu nih dengan cara manual. So, dia beli central lock, minta saya pasang. Nah, saya dah pasang pun benda tuh. Yang sini saya ganti, yang sana pun saya ganti. Sebab sana pun central lock dia dah pecah. Tapi yang sini dia punya central lock original saya tidak buang ya, masih ada dekat dalam nih, sebab dia ada beberapa screw dan memerlukan buang dia punya plate kalau kita buang dia punya central lock lama. Jadi saya pasang central lock baru saja dekat tepi itu untuk kontrol dia punya kunci inilah. So sekarang nih kita buka atau tutup daripada sini 4 pintu. Yang ketiga pintu ini dia akan berfungsi lah. Sekarang nih kita lock, tengok. Oke, sekarang dalam keadaan lock. Yang belakang ini pun lock, belah sana pun lock. Kita open, boleh buka, tapi dia punya kunci dalam nih, ini sudah tidak berpacun bro, dia sudah tidak boleh turun habis ataupun naik habis, tapi masih boleh digunakan pakai. Kira bagian dalam nih dah loss bagian dalam nih. Sebenarnya saya tidak buat sangat bab wiring ini macam central lock atau alarm, saya tidak buat sangat bro, sebab banyak benda yang saya kena buat, macam engine repair, aircon system, cat kereta, kalau tambah electrical lagi hang otak bro. Untuk yang basic tuh saya akan buat lah, tapi untuk
untuk yang masalah berat berkaitan dengan pendawaian ini saya tidak buat bro. Ya, ini pun saya cuma tolong dia buat saja. Kalau ikut betul saya tidak akan ambil cash ini untuk ganti central lock lah berkaitan dengan wiring. Sebab ya saya banyak benda yang saya akan buat. Jadi hari ini luangkan masa sedikit lah untuk anak kereta ini. Tolong dia pasang central lock. Oke, semoga bermanfaat bro. Kalau korang rasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa like, comment, share, dan juga tekan butang subscribe bro. Setakat ini saya untuk hari ini bro. Kita berjumpa lagi di next konten bro. Assalamualaikum, jaga diri dan sehat selalu. Bye.